bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya. Halo Sobat Doder, ketemu lagi di channel FNF. Wah, Rabu 5 April 2006. Tapi ada Sobat Lawas ini, Cak Heru Widiantono dan Cak Yono. Terima kasih, matur nuwun. Cuman sayang, saya tidak bisa menyebutkan pantun yang Anda kirim. Kenapa? Ini tidak tepat. Tapi terima kasih sekali lagi. Topik hari ini, wah ini harus saya sapa dulu. Cak dulu. Assalamualaikum Cak dulu. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar Cak Jarot? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini kita mas agak sensitif, Cak. Agak sensitif karena apa? Ini kita sajikan berbagai video sebagai fakta konkret. Ini soal ceramah Yusuf Kala, mantan Wapres yang biasa dipanggil JK di Masjid Kampus UGM yang dipelintir, dimanipulasi, dan dilaporkan oleh Termul ke Polda Metro Jaya. Laporannya seperti apa? Apa potongannya ditampilkan dulu coba biar supaya masyarakat paham di mana kesalahannya dan di mana kurang ajarnya ini para pembuat gaduh ini. Ya, saya setuju. Ini seperti halnya polisi merekonstruksi kasus ya. Jadi ceramahnya itu tanggal 5 Maret, tapi baru ditayangkan oleh Cokro TV. Ini di mana Ade Armando sebagai pesalut pendiri pada 9 April. Ini videonya mereka. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Oke, dia ini sekarang lagi nggak populer nih. Iya, tapi baru-baru ini ada gebrakannya, Bang. Ada aja gebrakannya gitu. Sekalinya ngomong tuh, aduh gitu. Bikin netizen rame. Apa tuh, Sin? Sebenarnya ada beberapa, tapi ini aku menyebutkan satu dulu. Jadi dia bilang kalau misalnya orang Kristen nih bunuh orang Islam, itu pasti bakalan mati syahid. Ini terkait perang Iran kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh lagi kayaknya ngisi seminar gitu, Bang. Atau kayak lagi jadi pembicara gitu. Kalau di sumbernya itu masjid kampus UGM. Di UGM. Di situ tuh lagi bahas strategi diplomasi Indonesia dalam memitigasi potensi eskalasi perang regional, intinya perang Iran lah. Nah, di situlah dia selipin kata-kata kenapa agama gampang menjadi alasan konflik. Karena kedua-duanya nih, maksud dia Islam sama Kristen itu berpendapat mati atau newasin orang, maksudnya ngebunuh orang, itu tuh bakal mati syahid semuanya. Mau Kristen bunuh Islam, Islam bunuh Kristen, itu semuanya bakal mati syahid. Makanya kenapa konfliknya tuh nggak kelar-kelar gitu. Jadi dia tuh memandang bahwa di ajaran Kristen ada loh ajarannya kalau misalnya orang Kristen ngebunuh Islam nanti bakalan mati syahid gitu. Sayang aja sih sekelas Pak JK menafsirkan agama yang memang bukan agamanya dengan keliru dan menciptakan semacam takutnya perpecahan gitu kan. Jadi gak benar. Emang sangat disayangkan kenapa Pak JK merasa harus ngomong begitu ya. Dan sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen sih. Orang Islam juga harus tersinggung. Apa ada di dalam ajaran Islam bahwa kalau kita membunuh orang Kristen, ya kita akan mati syahid? Kalau kita lihat secara utuh videonya itu jauh sekali dari substansi apa yang disampaikan oleh mantan Wapres Yusuf Kala. Dan itu sepakat itu video lama. Pada saat bulan Ramadan, Pak JK memberi ceramah di masjid UGM. Jadi ini kasus sudah lama. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, ini kan gara-gara Yusuf Kala
meminta Jokowi untuk segera menyelesaikan kasus ijazah palsu. Kemudian Yusuf Kala diserang habis-habisan dari kiri kanan, dari soal pernyataan bagaimana mengatasi soal BBM, harga BBM, dia menyarankan supaya dinaikkan, sampai kemudian dicari kesalahan dan ketemulah hal ini, yang tentu saja bagi mereka kalau udah menyangkut SARA, itu hal yang sensitif dan mudah sekali digerakkan masyarakat Indonesia untuk protes, untuk nangis-nangis, mewek-mewek, dan untuk melakukan semacam pembulian kepada korban-korban yang menjadi sasaran mereka. Jadi itu keliru. Kalau videonya seperti itu kemudian ditanggapi apa yang dikatakan juga oleh Adi Armando dalam podcastnya, itu keliru. Bukan seperti itu. Cara meresponnya bukan seperti itu. Tapi saya tanpa melihat video seutuhnya, Cak, saya bisa menyimpulkan ya, pesan yang mereka tayangkan. Ini kenapa Pak Jika bilang nih, agama dijadikan alasan berkonflik seperti di Ambon maupun di Poso. Pihak Islam dan Kristen berpikir, jadi bukan pendapat JK atau bukan JK menyitir ayat suci atau berpendapat, ini kedua pihak, jadi pihak Kristen maupun Islam itu berpikir bahwa membunuh masuk surga, tapi ditangkap oleh presenter sengaja ini. Dua presenter maupun Ade Irmando menyatakan itu pendapat JK bahwa ajakan Kristen atau Islam bahwa membunuh itu masuk surga. Ada tudingan JK melakukan kesalahan. Kenapa? Sebab presenter maupun Ade Armando berkata sangat menyayangkan pernyataan JK. Tidak ada yang keliru pernyataan JK. Kalau kita juga baca penjelasan dari Tempo online, bahwa perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang keliru dan tidak diajarkan di kedua belah agama. JK ingin menyampaikan bahwa ada pemahaman yang keliru dari masyarakat di bawah berkaitan dengan jihad, dengan mati syahid. Nah, karena dipotong seakan-akan itu pernyataan JK seperti itu, padahal kalau disimak dari awal sampai akhir ya tidak seperti itu. JK ingin menunjukkan bahwa kalian itu keliru. Semangat yang ada di dada kalian itu keliru. Seperti itu. Tapi oleh Ade Armando ya kemudian dibahas dan mungkin memang menjadi target dan memang tujuannya untuk membuat gaduh. Seperti itu akhirnya terjadi. Waktu di Ambon, terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang. Kalau masuk daerah Islam, orang Kristen dipenggal. Ribuan, hampir 5.000 orang meninggal. Hanya karena ia membunuh, merasa syahid. Hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya suruh masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu pada saya masuk semua daerah itu. Orang bilang, jangan Pak, jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama, tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata. Bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua bahwa kalian itu yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Di Malino. Nah, kalau kita review ke belakang nih, Cak Jarod, siapa Ade Armando. Ini memang produsen kegaduhan yang tiada saya. Dan kita juga ingat sebetulnya dia sudah mendapatkan sanksi sosial berupa ditelanjangi di tahun 2022 di Monas
waktu demo tentang apa lupa, tapi dia ditangkap oleh massa kemudian ditelanjangi. Saya tidak sedang bicara membetulkan penelanjangan itu, tapi itu fakta yang terjadi di tahun 2022. Respon masyarakat, kegeraman masyarakat dilampiaskan dengan cara seperti itu. Meskipun sekali lagi itu cara-cara yang tidak dibenarkan, tidak elok. Sekali lagi, Ade Armando mestinya bisa introspeksi diri bagaimana seluruh pernyataannya itu membuat resah dan memancing kemarahan. Dan kemarahan itu pernah diluapkan kepada sang Ade Armando, si mantan dosen FISIP UI itu. Ada tulisan dari Azim Arsad Al-Habsi ya. Ini murid Ade Armando ketika di FISIP UI. Judulnya Paradoks Ade Armando. Jadi gini ya, ini gagal diangkat jadi guru besar. Ade Armando pada April 2023 merapat ke PSI dan Juli 2005 ia diangkat menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power. Istilahnya dari kampus ke partai, dari partai ke jabatan struktural di perusahaan negara. Ade bukan lagi pengamat, ia adalah bagian dari struktur yang dulu ia komentari. Dan menurut saya, Cak Dodo, bahwa Ade Armando ini sebagaimana termulainya adalah penumpang gelap di dunia politik. Ini rusaknya negara kita. 10 tahun yang lalu bagaimana orang-orang yang tidak kompeten diberikan tempat yang mulia di jabatan-jabatan strategis, komisaris utama, komisaris, padahal sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Nusantara Power itu adalah anak usaha dari PT PLN yang mengurusi tentang setrum ya. Seperti itu dia. Jadi ini penggemukan BUMN. Ada Indonesia Power, ada Nusantara Power. Itu semata-mata hanya untuk memberikan jatah-jatah orang yang lantang dan tenggorokannya itu nyaring untuk menyebarkan hoak-hoak, untuk mengadu domba masyarakat Indonesia. Ini jelas-jelas keliru cara bekerja seperti ini. Harusnya orang-orang yang berjasa terhadap presiden dilihat kapasitas dan kapabilitas. Tidak hanya dengan bermodal suara keras, suara lantang, berani, dan juga berhasil mengobok-obok perasaan masyarakat Indonesia, itu yang kemudian diberi jabatan. Jadi contoh buruk bagaimana politisi dan penguasa kita memberikan semacam reward kepada mereka yang telah berjasa, meskipun jasanya dalam tanda kutip itu ada pada Ade Armando. Orang yang sepanjang hidupnya itu selalu memancing kemarahan umat Islam diberi tempat yang luar biasa dengan tentu saja fasilitas yang luar biasa. Sobat Doder dan Cak Dodo pasti ingat istilah sepak bola gajah. Nah, ini tahun-tahun sebelumnya bagaimana sepak bola gajah itu diatur oleh mafia. Sama seperti hanya kasusnya ceramahnya video ceramahnya Yusuf Kala. Ada yang bagian mensyuting, istilahnya mengedit, ditayangkan di Cokro TV. Cokro TV adalah pemiliknya didirikan oleh Ade Armando. Ada yang bagian menyebarluaskan, di antaranya akun-akun yang terafiliasi ke YouTuber Nusantara, di mana mereka baru saja merayakan hari ulang tahun di Solo dan dihadiri oleh Pak Jokowi. Yang ketiga adalah mereka yang melaporkan siapa adalah Sahat Martin Sunirat. Sahat Martin Sunirat ini adalah kader PSI yang juga ketua GAMKI. Bayangkan ya, dimanipulasi oleh Termul, ditayangkan oleh Termul, disebarluaskan dan dilaporkan oleh Termul. Iki apakah apa istilah paling tepat menggambarkan itu, Cak Dodo? Ya, istilah paling tepat ya lempar batu sembunyi tangan. Atau mereka yang memulai, mereka juga yang mengakhiri. Jadi mereka yang memproduksi seakan-akan bukan mereka yang memproduksi, dilempar ke media sosial, kemudian ada yang marah. Ini kan dagelan dan juga sandiwara. Dagelan, sandiwara, drama yang sudah berlangsung sejak lama. Seharusnya polisi harus bisa menangkap orang-orang seperti ini untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa sesungguhnya tujuan bernegara, tujuan bermedia sosial, kalau dengan cara-cara seperti itu, memproduksi kegaduhan, diproduksi secara masif, disebarluarkan secara masif, kemudian dibikin gaduh secara masif, dan orang yang tidak tahu terbawa emosi, terbawa ikutukan oleh mereka, padahal tidak ada substansi. Karena produksi mereka seakan-akan ini menjadi masalah besar rakyat Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia merasa tersakiti, terzalimi dengan konten-konten seperti itu. Padahal enggak. Mereka
sandiwara. Mereka melakukan drama yang capek kita sebenarnya urusan kayak gini. Jadi polisi kalau menggunakan undang-undang IT, ya undang-undang ITE ya, orang-orang seperti ini yang memproduksi secara masif kemudian menyebarkan secara masif pula dan secara radikal mereka memusuhi yang berbeda. Ini sesungguhnya yang harus diluruskan dan harus ditangkap oleh polisi kemudian dimintai pertanggungjawaban. Bukan orang-orang mak-mak yang tidak tahu apa-apa hanya salah mengucapkan kalimat kemudian dipenjarakan, bukan seperti itu. Jadi ada penegakan hukum di Undang-Undang ITE ini yang betul-betul keliru dan tidak menyasar pada korban yang sesungguhnya. Benar, ada benang merah memang. Ini video Ramadan ceramah Maret ditayangkan Cokro TV 9 April, hanya beberapa hari setelah Yusuf Kalla mengkritik Jokowi agar menunjukkan ijazah aslinya. Di media massa itu seorang netizen berkomentar keras. Kalian kalau marah karena Pak Yusuf Kalla mendesak Jokowi tunjukkan ijazahnya, jangan seret-seret agama kita, berarti dia Nasrani. Kalian memalukan umat Kristiani. Kalau PSI ya PSI saja, nggak usah bawa-bawa agama Kristen. Paham ini kemarahan umat Nasrani ya? Ya, itu artinya umat Nasrani pun secara jujur mengakui bahwa ini perilaku Armando CS ini hanya mengeksploitasi agama Kristen untuk kepentingan partai. Kalau memang tersinggung ya jangan bawa-bawa agama Kristen kan. Kalau tersinggung dengan gerakan Yusuf Kalla yang menyarankan supaya menghentikan ijazah palsu, betul sekali itu. Jadi memang lama-lama akan ketahuan dan cepat atau lambat memang akan ketahuan cara kerja mereka, cara kerja memanipulasi informasi, kemudian memproduksi secara masif dan mengajak orang untuk ikut bersama-sama, marah bersama-sama, dan kemudian yang diharapkan mungkin rusuh bersama-sama. Ini sesuatu yang harus dihindari dan tidak boleh. Mudah-mudahan Ade Armando segera tobat untuk kembali jalan yang benar. Nah, Ya. begitu Sobat Doder, bagaimana penjelasan kita mengenai video lawas Yusuf Kalla yang tidak ada pernyataan bahwa Yusuf Kalla menyatakan bahwa Kristen dan Islam itu mengajarkan kekerasan, bahwa mengajarkan pembunuhan itu masuk surga. Terima kasih, matur nuwun, gawe konco-konco, tunjuk poin. Ayo ndelok ning kene, ora apa-apa. Nanti ketemu lagi lah. Iki Cak Dudu akan melakukan closing statement untuk berpisah di lain kesempatan. Tapi salam FNF. Monggo Cak Dodo. Berarti ngene iki ya, Ade Armando kuwi dikenal kerep ngomong pendapatnya kanthi cara sing tegas, langsung lan kadang nyentuh perkara sing sensitif, kaya agama, politik lan identitas liyane. Kanggo sing dukung kuwi dianggap wani lan blak-blakan. Ning kanggo sing ora setuju kuwi malah kaya mancing keributan utawa gawe keramaian. Demikian pembicaraan kita pada pagi hari ini, kita ikuti dengan topik-topik yang lebih menarik di hari-hari berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.